Balik lagi sama Bias Paris di channel Disciples Media. Oke, jadi sejauh ini kita sudah banyak belajar ya dari Dr. Lukas. Ada banyak yang bisa kita pelajari selama ini dan sejauh ini sudah banyak yang kita pelajari. Dan kali ini kita mau belajar tentang pemeriksaan gangguan jantung. Seperti kalian tahu, jantung kita itu adalah salah satu organ tubuh yang penting, salah satu yang penting dalam organ tubuh kita, dan fungsinya itu sangat krusial banget. Ketika dia tidak berfungsi dengan baik atau berhenti berfungsi, ya artinya ya sudah, itu akan mengganggu seluruh kinerja yang ada di tubuh kita, seperti itu. Oke, jadi di catatan yang aku baca ini, jadi ada di negara maju itu ada salah satu metode untuk mendeteksi penyakit jantung, itu namanya kateterisasi jantung gitu ya. Jadi intinya kateter itu dimasukkan, kateter khusus ya, itu dimasukkan ke dalam, diarahkan ke jantung, tetapi melalui pembuluh darah di tubuh kita. Salah satunya itu adalah pembuluh darah yang ada di paha, pangkal paha. Jadi dimasukkan lewat situ sampai menembus ke, bukan menembus tapi mengarah sampai ke jantung kita, dan itu jaraknya cukup lumayan ya. Dan namanya benda asing kalau dimasukkan ke pembuluh darah udah pasti itu sangat-sangat ngeri, bayanginnya aja udah ngeri, apalagi rasanya kayak gimana. Nah, tapi ada intinya ada sebuah metode yang seperti itu. Oke, jadi intinya penyakit apapun yang kita derita ya, itu dibutuhkan sebuah diagnosa gitu. Nah, diagnosa itu biasanya dokter akan menanyakan keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuh kita, apa yang dirasakan, terus misalkan kita lagi sakit, itu apa aja yang dirasakan, bagian tubuh bagian mana, yaitu diagnosa yang biasanya dilakukan dokter, dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dalam hidup kita juga sama ya, sebenarnya kita juga mungkin kita bisa jadi menderita penyakit rohani. Nah, cuman bedanya kalau untuk penyakit rohani ini kita bisa mengetahui rohani kita sedang sakit atau enggak, itu bukan dengan ditanya seperti itu ya, tapi kita harus menyadari sendiri apakah kita mulai menjauh dari Tuhan, apakah kita mulai sudah jarang berdoa, apakah kita mulai tidak berharap lagi sama Tuhan, dan itu bisa kita diagnosa dari diri kita sendiri. Dan hal yang paling simpel adalah ketika kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Jadi di pikiran kita itu gimana caranya menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah trouble gitu, ataupun meraih sesuatu, tapi tanpa mengandalkan Tuhan. Kita tidak menempatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Nah, itu bisa menjadi diagnosa awal bahwa kita sudah mulai sakit rohani. Itu contohnya, salah satu contoh tuh. Atau mungkin kita sudah mulai hidup dengan dosa, kita sudah mulai terbiasa dengan melakukan dosa-dosa. Nah, itu juga bisa dibilang ya kita juga lagi sakit rohani kita. Nah, seperti itu. Jadi coba diagnosa diri kalian, kira-kira ada nggak sih keluhan-keluhan rohani nih ya. Seperti yang aku bilang tadi, apakah kalian mulai menjauh dari Tuhan, apakah kalian mulai dekat dengan dosa atau hal-hal yang buruk lainnya. Coba kalian diagnosa dan kalian cari tahu, kalau memang iya ya cepat-cepat balik supaya kalian bisa cepat sembuh. Akui sama Tuhan supaya sakit rohani kalian bisa benar-benar disembuhkan dan dipulihkan.